Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa dan selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla yang menggenggam situasi dan mengatur suasana sehingga segala keadaan yang kita rasakan, senang, susah, sedih, gembira, kaya, miskin, semua ada di dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita menyampaikan sanjungan dengan salat wa salama atas mau'idhah dari salahnya yang dibawakan kepada kita sebagai perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengajak dan mendambakan kita sebagai hambanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Hamba Allah jamaah sekalian, guru-guru kami yang kami muliakan. Hari ini kita berada di penghujung tahun Masehi 2023. Hanya beberapa hari lagi. Tahun baru ini bukan sebagai tahun yang kita peringati secara syar'i. Artinya tahun baru kita adalah tahun baru Hijriyah, tahun baru hijrah. Namun di dalam aktivitas kita menggunakan tahun Masehi. Jadi tahun ini bukan untuk dibenci. Artinya kita menggunakan penanggalan tahun Masehi. Tahun baru itu sama saja waktu. Mau tahun Masehi, mau tahun Hijri, kan sama waktu juga berjalan. Jadi kita melihat dari segi waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu. Wal 'as, demi masa. Masa adalah waktu. Waktu mau dikatakan dengan alat ukur apapun, ya waktu namanya. Sehingga alat-alat untuk mengukur waktu ada sekund, detik yang paling kecil, S, simbolnya S. Ya, artinya itu detik, itu adalah waktu. Kemudian naik sedikit lagi menjadi menit. Dan itu adalah waktu juga, hanya dalam durasi yang lebih lama. Kemudian naik kepada jam, naik kepada hari, naik kepada mingguan atau jumatan, naik kepada bulanan, naik kepada semester kalau di istilah sekolah, istilah anggaran ada semester, atau sebelumnya ada triwulan dan sebagainya. Itu semua adalah waktu. Sehingga ada nanti dasa tahunan, dasa warsa. Ada yang namanya yang paling besar, hitungan volume waktu adalah milenium. Semua itu adalah waktu dan Allah yang menjadikan waktu itu bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa. Dan demi masa itu artinya waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Waktu tidak bisa diistirahatkan. Ada waktu istirahat, tapi tidak ada istirahat waktu. Kita hanya ada waktu istirahat. Hai piyuhe le katru wate piyuhe. Wate piyuhe na, tapi piyuhe wate yang na, karena dia itu terus berjalan, bergulir sehingga mengalami berbagai musim yang dilewati. Kadang musim hujan, kadang musim gugur, istilah orang Timur Tengah, atau musim kemarau, istilah kita. Lebih daripada kemarau, na musim tu, lebih daripada musim tu, musim kung, dan sebagainya. Jadi ini adalah semua pergantian waktu yang Allah kendalikan.
Semua perjalanan waktu itu adalah sunnatullah. Dan itulah satu-satunya yang tidak ada istilah berhenti. Walaupun ada tajak bak-bak tempat sesuatu atau tatamanglah masjid, tatamanglah rumah hutannya, bantakalan jum. Jumnya hanya ijak-ijak ago. Masa poh 6 jum menunjukkan poh 10. Hai, nyan wate tetap ijak. Cuman jum hanya bateri. Artinya jam saja yang berhenti. Waktu tidak pernah berhenti. Maka usia kita terus berlanjut, dihitung dari awal waktu usia kita bertambah. Satu sisi kita sudah bertambah usia. Kalau dihitung dari tanggal dan tahun lahir. Tapi satu sisi kita berkurang usia kita. Jika dihitung dengan batas yang Allah tentukan terhadap kematian kita. Allah jamaah yang berbahagia. Di penghujung tahun ini, walaupun umat Islam tidak merayakan karena itu bukan tahun baru Islam, tapi tahun baru umum, tapi umat Islam menggunakan tahun ini, tahun Masehi ini kita gunakan. Dalam aktivitas agama pun kita gunakan semua itu. Ini di antara kita, ini semua kita orang Islam. Semua kita ini orang Islam. Yang punya tatanya yang putanggai uranyo, mandum mupu jauh. Putanggai uranyo, gejauh ayu. Uranyo waplay kurung. Waplay kurung pu, waplay kurung Desember. Tundra te putanggai uranyo, umah bele buat lok kalender le. Nah, ini menunjukkan bahwa kita umat Islam tidak familiar dengan tanggal dan bulan tahun kita sendiri. Kita hari ini berada di bulan Jumadil Akhir. Maulud akhir dan hanya ada lebih kurang 10 hari lagi itu bulan Jumadil akhir, setelah itu sudah masuk bulan Rajab nantinya. Nah, jadi kita orang Islam tapi tanggal Islam hanya ingat boleh buka kalender le sebab kalender ni naik tulis hiup. Jadi yang kita hafal adalah tanggal ini, tanggal Masehi ini. Jadi kita pakai tahun Masehi, bukan nggak pakai, cuma tidak kita peringati. Karena tahun ini adalah bukan namanya tahun baru Islam. Karena kita orang Islam memperingatinya di tahun Islam, yaitu 1 Muharram. Tahun ini bukan tidak kita pakai juga. Orang-orang mengundang saya sebagai khatib misalnya. Tunggu khatib balung masjid lung. Pajan lu tanya lung. Tanggalnya masih disebut, tanggal bulan Masehi juga. Oh, dah tanggal 10 Januari. Jarang dah dengar tanggal sebut tanggal Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Artinya kita pakai tanggal ini. Dalam anggaran kita juga menghitung dengan tahun ini. Nyokatup anggaran lama, kena buka anggaran baru. Kemudian acara-acara semuanya. Jadi tanggal dan waktu itu sama saja. Mau dihitung dengan apapun tetap namanya adalah al-waqtu. Dan waktu sesuatu yang sangat dihargai. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Sebab uang dihasilkan justru karena ada waktu. Maka orang-orang di barat mengatakan waktu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Karena mencari uang itu perlu dengan waktu. Sehingga orang kadang-kadang tidak mau kehilangan waktu. Walaupun biar saja kehilangan uang. Uang bisa dicari. Hari ini kita kehilangan uang katakanlah 10.000 rupiah. Oh mahna mo hopeng li. Hokap. Tuholi pengkar 10.000. Apa kata orang? Karena pusingah karena lain. Besok uang itu persis 10.000 seperti kemarin. Sama nilainya. Tapi kalau kehilangan waktu, tidak bisa didapatkan besok. Karena besok, waktu besok. Bukan lagi waktu hari ini. Maka tidak pernah ada tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Yan hana ya. Tanggal yang sama ada tanggal 1. Nanti bulan 2 tanggal 1 lagi. Bulan 3 ada lagi tanggal 1. Bulan ada yang sama. Januari tahun depan ada lagi Januari. Tahun tidak pernah ada. Maka tanggal, bulan, dan tahun yang persis sama tidak pernah ada. Sebab yang sama adalah tanggalnya. Yang sama adalah bulannya.
tapi tidak pernah sama tanggal, bulan, dan tahun. Maka tidak bisa ditemukan lagi. Maka orang-orang kita Islam, dalam statement orang Islam menghargai waktu, sehingga dikatakan al-waqtu kasayfi. Al-waktu itu bagaikan pedang. Artinya waktu itu tajam. Waktu itu berlalu. Tidak bisa dihalau. Jangankan menghalau waktu. Iraya dua nek mentang napu tak denden. Hai tak halau. Betapa kita kemarin 2 hari yang lalu dibuat suasana oleh Allah Azza wa Jalla. Kita merasakan adalah betapa lemahnya. Jangankan menghalau waktu, menghalau air saja yang debitnya lebih banyak dari biasa, kita kewalahan. Apa napu tak denden, napu tak sensen, dengan keadaan yang Allah ciptakan baru sedikit itu. Dan ini untuk menunjukkan juga betapa manusia itu lemah. Allah kena pegadah hembung katanya. Kadang tanya tak akui draw te insinyur, tak akui draw te ahli air, tak akui draw te ahli lingkungan, tak akui draw te ahli macam-macam. Tak gebi ujian ho ahlinya, enggak ada ke mandum sengap lego. Atau kadang-kadang kita menampakkan keangkuhan tanpa ada kata-kata insya-Allah kepada Allah. Hanali pakai insya-Allah ino. Kau pakai kalimat-kalimat pasti ju. Nya tanya hanali banjir lu semua bebas banjir. Bukan bebas banjir, malah banjirnya bebas sekarang di mana-mana. Kenapa kita tidak berinsya Allah? Jadi usaha kita kadang-kadang tidak diiringi lagi dengan tunduk kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia lemah. Kita lemah, siapapun kita lemah. Mau rakyat lemah, pejabat lemah, pemimpin lemah, semua kita lemah. Karena memang kita bukanlah al-qawiyyu. Karena al-qawiyyu hanya Allah Azza wa Jalla. Semua kita terbatas, kita bukan al-matinu. Al-matinu yang maha kokoh adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan situasi yang Allah bolak-balik keadaan, terbuktilah sebagaimana Allah berfirman, yaitu khuliqal insanu halu'a. Manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan tak berdaya, halu'a. Terjemah saja, apa. Kita semua dalam keadaan apa. Ketika Allah berikan musim kemarau, semua kita duduk di mana-mana. Oh, dia je benar ujian. Watai gubi ujian lagi. Oh, ya Allah Taala kasihnya ujian kalau baik yang mana moho bali. Ini namanya halu'ah. Watai hana apui ya minta apui. Minta apui be nak terukok. Minta apui nak ude apui. Watai gubi apui kah nak moho dah. Ini adalah menunjukkan manusia ini halu'ah. Manusia berada di dalam keluh kesah, artinya tidak pernah bisa melampaui penciptanya. Hanya Allah lah yang mengendalikan kita. Hai manusia yang kubi iya nak kata ho dah jauh. Hai manusia yang long bi apui dah nak kata ho pluung dan sebagainya. Jadi ini makna halu'ah di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita memastikan diri kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita inginkan begini, yang terjadi adalah begitu. Maka semua mesti bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, banyak di antara siapapun kadang-kadang yang ingin tampil menjadi front, barisan di depan, senantiasa kadang-kadang berjanji tanpa bergantung pada Allah. Yo menyolong untuk je pemimpin hanale banjir di sino. Sansang ianya enggak nyan pegot pek-pek rumah. Hanya hendak pegot le ia mengabek nal. Itu semua di dalam genggaman Allah. Katakanlah insya-Allah kita berupaya meminimalisir sejauh kemampuan manusia. Itu ada kalimat-kalimat yang tunduk kita pada Allah. Jadi tidak boleh kita begitu lepas seolah-olah kendali alam ini ada di tangan kita. Kita sering mengatakan, kita akan bebas banjir. Ternyata banjirnya yang bebas di mana-mana. Allah jamaah yang berbahagia.
Banjir adalah bahagian daripada fenomena alam dan itu sifatnya naturalistik. Itu sifatnya alam. Manusia tidak akan bisa menghilangkan banjir, tidak. Sama seperti manusia tidak bisa menghilangkan kemiskinan. Walaupun kita ada program stunting, ya, maunya kita nggak ada orang miskin lagi kan di negeri kita. Itu maunya kita. Tapi orang miskin tetap ada. Karena miskin adalah sesuatu yang itu sesuatu yang mesti ada di muka bumi ini. Cuman kita tidak disuruh menjadi orang miskin. Kita tidak diajarkan berdoa untuk jadi orang miskin. Tapi miskin itu tetap ada. Tugas kita adalah menyantuni orang miskin. Kalau kita ingin menghilangkan orang miskin, itu tidak mungkin. Karena Al-Quran bicara orang miskin. Ta'amu miskin. Surat Al-Ma'un juga bicara tentang yadu'ul yatim. Ada miskin di sana. Jadi miskin tidak bisa dihilangkan. Yang bisa apa? Apa tugas kita orang kaya terhadap orang miskin? Yaitu memberikan santunan, memberikan lapangan kerja dan sebagainya. Itu namanya meminimalisir. Sama halnya dengan banjir. Tidak bisa, saya yakin tidak bisa manusia ini menghilangkan banjir di atas permukaan bumi. Hebat Jakarta itu, hebat. Orang-orangnya juga orang hebat. Insinyurnya hebat-hebat, ahlinya hebat-hebat. Banjir kan tetap ada. Dan setiap kampanye selalu menjadikan alasan saya ingin memberantas banjir. Tapi banjir tetap ada. Luk Semawai yang sekecil ini ada banjir. Jadi banjir itu bukanlah masalah bagi kita. Masalah itu tidak seberapa dengan persoalan banjir. Karena itu bahagian daripada Allah mengajarkan kita. Dengan adanya banjir, Allah ingin membangkitkan ilmu kita. Hai hambalung, yang kalung bi banjir. Cipike dia kiban caranya. Kata kena tamurnonya, tamurno je. Murno ilmu air, murno ilmu alam, murno ilmu lingkungan, murno macam-macam. Yang BO lumbi banjir. Hana agak kena hatasi. Itu learning itu. Pembelajaran kita yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada apapun yang Allah berikan tanpa hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, itu tidak pernah sia-sia. Di balik daripada itu adalah semua ada hikmah. Walau hikmah itu tidak menguntungkan kita. Tapi menguntungkan orang lain. Saat orang lain menguntungkan, mungkin saat itu kita belum menguntungkan. Saat kita menguntungkan, ada orang lain yang juga saat itu belum menguntungkan. Allah Maha Adil memberi keberuntungan itu secara bergiliran. Namanya banjir, kiban untung. Ikamonyo kabulut hambal-hambal di rumahnya. Horat untung ikamu. Hai untung awak muka hambal baru. Lagot yang lain. Muka untung urinya. Lagot pejampo. Lagot sabun. Lagot seng. Tirih rumah. Dung yang musim ujian yang rata. Lungki kabe tirih. Lagot seng. Kan kalabah orang muka seng. Musim ujian. Nah, jadi orang muka seng. Doa si Allah boleh tirih rumah. Lagot seng. Nah kira-kira. Semua itu ada hikmahnya. Artinya pada saat kita tidak merasakan hikmah ini, ada hikmah yang lain. Ketika musim kemarau, hikmahnya lagut ala baru muka musim hujan lagut payung. Dan itu adalah simultan. Allah yang mengendalikan semua itu. Tapi lihatlah firman Allah Azza wa Jalla. Ini pas kita ceritakan karena sedang musim hujan. Wa anzala minas sama'i ma'am fa akhraja bihi nabatul ard. Dan Allah menurunkan hujan dari langit, dari awan maksudnya, bukan dari angin di atas sana, fi sahab, dari awan. Maka orang-orang yang terbang di atas pesawat terbang itu tidak rasa hujan. Hana, hai pakai nubung pesawatnya bram-brum ujian hana, karena dia itu ketinggiannya jauh di sana, sekian ribu kaki. Tapi hujan itu ada di sahab, ada di awan. Untuk apa Allah berikan hujan? Fa akhraja bihi nabatul ard.
agar tumbuh-tumbuhan ini bisa subur, agar tumbuh-tumbuhan ini bisa bangkit dengan hujan yang Allah berikan. Ada hikmah di balik daripada itu. Betapa pohon-pohon itu akan gembira. Betapa pohon-pohon itu akan ceria. Karena pohon juga mendapatkan daripada rahman Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bah." Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, walaupun itu banyak sekali penafsiran. Secara nyata, kerusakan di darat dan di laut itu adalah bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Kenapa hari ini begitu banyak banjir? Mungkin ada yang berulah di sana di atas. Ada yang mengeksploitasi hutan secara ilegal, illegal logging. Dan ini terlihat bahawa, punya gunung kabeh takrok, berarti ia hana boleh serap. Padahal jamun nanti tajak sekolah SMP, kali pertama ibu guru tanya ulang laboratorium. Kena pertama per kelas laboratorium. Hari ini kelas 2A, masuk laboratorium, praktek kita di sana. Ketika praktek, disuruh ada tanah, 2 tumpukan tanah. Satu tanah disuruh masukkan pohon-pohon, rumput. Satu tanah gundul. Jadi disuruh siram dari atas, disuruh perhatikan. Ternyata tumpukan tanah yang gundul, tidak ada apa-apa, disiram dari atas, airnya banjir ke bawah. Satu tumpukan lagi adalah disiram dengan air di atas tumpukan tanah yang di sana ditutup dengan rumput, airnya diserap oleh rumput. Maka menyogle kabeh takrok, nyo ketarasa. Ini adalah hukum alam, naturalistik yang Allah berikan ilmu kepada kita. Man baik dah pegat perumahan-perumahan demayat tu hatu gunung dum, silakan barengi dengan sarana pengaliran. Jadi dah pegat aliran ni lah, dia dah pegat luang baru takuh hide. Nya ya tu takuh haju kan kuh pikra. Sehingga saluran airnya sudah tidak ada. Seharusnya dipersiapkan dulu saluran air. Yang legau, hai ke pulung rakyat hatnya. Hana pu bah rakyat gede tanah krok ya teh horot tu. Jadi iya lelang luangnya kan. Iya teh mukrok, iya hana luang. Maka ngoplah kita. Nah, ini bahagian daripada ketidakcerdasan manusia. Dan kita tidak pernah bisa menyalahkan keadaan. Keadaan lagi, keadaan hana salah keadaan. Karena semua alam ini Allah berikan untuk kita manusia. Kaifa tanzurun. Allah ingin melihat bagaimana manusia mengelola bumi. Bagaimana manusia ini bisa memanage alam. Allah berikan air, Allah berikan tanah, Allah berikan api. Untuk apa manusia ini memanfaatkan semua itu? Itu Allah serahkan untuk kita. Sehingga ilmu-ilmu alam ini bahagian daripada yang Allah berikan untuk mencerdaskan kita manusia. Sehingga kehidupan manusia ini bisa damai dengan alam. Istilahnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya kan, ke ramah lingkungan. Bina lingkungan, kabeh tak ramah. Akhirnya kita menjadi hari ini terjepit dengan situasi dan kondisi. Alam tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah kita sebagai manusia karena Allah memberikan kita akal. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Terakhir, baru saja beberapa hari yang lalu oleh kita umat Islam, bukan hanya Islam ya, secara keseluruhan masyarakat Aceh itu mengingat momentum tsunami yang lalu. Ya baru kemarin ada zikirnya, ada refleksi ya, ada ingin melihat ke belakang. Sehingga di medsos itu kita lihat banyak video-video yang ditampilkan apa yang terjadi 19 tahun yang lalu. Memang 19 tahun yang lalu itu sudah lama sebenarnya. Dan kita bukan membangkitkan kesedihan yang lama, bukan. Tapi setidaknya tidak melupakan apa yang pernah kita alami. Apalagi seusia kita ini adalah orang yang mengalami daripada tsunami itu. Artinya kita menjadi saksi pada saat itu semua. 19 tahun yang lalu itu sudah sangat lama
dan anak-anak yang hari ini umur 18 tahun, berarti kan tidak tahu dia tsunami. Selain melihat daripada video dan gambar-gambar. Apalagi anak yang baru beberapa usia. Boleh dikatakan, anak kelas 3 SMA hari ini nggak tahu tsunami. Kan katrip melek, tapi kan tentang kan, orang sebut pada kejadian. Tentang. Begitulah dahsyatnya musibah yang Allah berikan pada saat itu. Dan ini tidak boleh melupakan oleh kita bahwa ada sebuah bencana yang luar biasa yang Allah jadikan ujian bagi masyarakat Aceh. Walaupun setelah tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang silam, kita nggak bilang yang lalu karena sudah jauh, yang silam, itu sudah pernah jadi tsunami-tsunami lain di beberapa belahan bumi ini. Tapi kita orang Aceh tetap saja mesti tidak boleh melupakan apa yang terjadi 19 tahun yang lalu. Sebab itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk bumi ini bertakwa secara kolektif, bukan secara perorangan, secara kolektif. Setidaknya mayoritas orang bertakwa dengan tidak bertakwa. Mayoritas orang yang salat berjamaah dengan tidak salat berjamaah. Mayoritas orang yang ikut pengajian dengan tidak ikut pengajian. Mayoritas ini yang kita belum ada. Baru ada kesalehan personal. Itu yang baru kita miliki. Walaupun kita masyarakat Aceh dikenal dengan nuansa religius, nuansa spiritualitas keagamaan. Tapi mayoritas itu sudah hilang sekarang. Di mana masjid ada pengajian, umam bak kamu cukup ramai urang beut. Padum draw urang beut. Kamu 60 roy masjid urang beut. Lang kampungnya padum draw kakak waribai tengah, pasti ramai. Umam bak kamu cukup ramai semayang jamaah. Bak melasah kamu cukup ramai semayang jamaah. Pokok jih te gedang kamu leboh suh ino kana. Nyandum ramai ka jamaah. Penduduk padum beribai tengah kakak, mau pane ramai. Itu belum walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu belumlah ketaatan kolektif, baru ketaatan personal. Baru ketaatan unity, ketaatan kelompok-kelompok. Belum. Islamic Center raya ilok semawe, padum bosu na sembayang, nya nyambe tanya. Padum drona jamaah di sini ada pengajian Islamic Center, oleh 12, oleh 6 gitu kan. Jadi apa artinya kita membanggakan tempat-tempat ibadah yang besar sementara kalimat wattaqau belum ada. Masjid jami kamu pilumpah ramai, bawa masjid ramai, kok ramai jamaah. Kok ramai pengajian, malam je pengajian. Galau ramai sih. Apa maksudnya belum ramai? Belum ramai dengan jumlah orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang tak Honda cukup ramai teuro. Hana sebanding dengan jamaah sih. Ramai Honda dengan jamaah. Rupanya na Honda urang kubah, na urang parkir. Nah yang bak masjid lah umahnya tak ramai jamaah sah. Jamaah subuh cukup ramai. Pakai dah beli motor. Motor mentang na 8 boh. Fikir 8 boh keluarga. Berarti 8 kali 2 paling kurang kan 16 orang. Rupanya hana jadi pakai. Rupanya motornya yang kehinai parkir malam. Nah, ini berarti belum wattaqau. Jadi Yusuf Qaradawi mengatakan, Yusuf Qaradawi ya yang sangat terkenal itu mengatakan, kesalehan sosial dapat ditemukan, kesalehan personal itu dapat ditemukan di mana-mana. Sebuahnya nah kesalehan personal. Tapi personal ya, orangnya. Tapi kesalehan sosial sangat sulit ditemukan. Lihat saja Luk Semawe. Ya bagus ya yang sudah diapa oleh Bapak Wali Kota kita yang lama. Persoalan sampah saja bagaimana itu? Tidur urut ilong buah sampah. Maka penajik tabah sampah barang kaho. Draw nah hajik nembah barang sampah barang kaho. Sabak sadar ne. Urang lain rata lungki ihram. Ini tidak ada kesadaran kolektif namanya. Yang ada adalah kesalehan personal. Urang kataat ke agama. Ngerti ya buruh berangkaho agaknya.
Karena kan fikir ke wali kota, yang fikir pokoknya hanya tadi beruh berangkau, hana galak ke Allah Taala. Itu kesalehan namanya. Mamanya tanya karena manteng bias kepada manusia itu tidak berjalan. Kita tidak boleh bias kepada manusia. Lagi contoh hurunjak jamaah. Cuma tak geron nak jamaah masjidnya, yang ke imam syiknya ngenleung, kan lagi nyan cerita je. Ban hana turing imam syik kah hana jak jamaah masjidnya ikatnya. Jadi itu bukan kesalehan dengan Allah, tapi kesalehan dengan kolega. Kesalehan dengan kolega, dan itu belum mencerminkan wattaqau, sehingga kita ini belum Allah buka rahmat secara menyeluruh. Tapi kalau manusia ini secara kolektif taat pada Allah, Allah yang janjikan kami buka rezeki rata lungki dan kita hidup dalam keadaan bahagia, tidak ada kesempitan. Cari rezeki mudah karena Allah yang memudahkan itu. Kita jualan laris karena Allah yang melariskan itu. Walaupun makanan tu kia-kia bacut, lagut hit. Memang Allah sudah memberikan rahmat. Tapi baiknya kia makanan, bumangat hit. Karena kita juga butuh kepada menjaga kualitas makanan. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Jadi situasi dan kondisi ya di akhir tahun ini adalah yang pertama menjadi bahagian daripada kita merenung waktu. Karena apapun cerita yang paling mahal adalah waktu. Karena tidak ada yang bisa digantikan. Terakhir saya sambung firman Allah tersebut. Innal insana lafi khusr. Semua kita manusia ini selalu dalam waktu rugi. Yang tidak rugi adalah Allah kecualikan illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang dua itu berhubungan dengan Allah, dua lagi berhubungan dengan manusia. Mana yang berhubungan dengan Allah supaya kita tidak rugi? Illalladzina amanu, berhubungan dengan Allah, insyaallah tidak rugi. Wa amilus salihat, berhubungan dengan Allah, insyaallah tidak rugi melalui amal yang saleh. Yang kedua, mana yang berhubungan dengan manusia? Wa tawasau bil haq, itu berhubungan dengan manusia, insyaallah tidak rugi. Saling menasehati, saling menegur, saling memperingatkan. Kan tanya mantang perlu peringat igop perlu peringat tanya. Ai tungkunya iro no ho kan uwenya no ho kasutang kai uwenya. Jadi tidak satu pihak memperingatkan. Bukan hanya pemerintah mengingatkan rakyat, rakyat juga memberi peringatan pada pemerintah. Maka terimalah masukan-masukan. Apa yang disuarakan oleh publik itu mudah-mudahan didengar. Seperti sekarang ini dalam berbagai kasak kusuk keadaan, saling mendengar. Kita manusia sebagai rakyat mendengar arahan dari atasan. Atasan juga mendengar input-input, masukan-masukan, saran-saran dari bawahan. Kendron menteng yang nak cara lain cara fit. Cuman jadi rakyat. Hanya pimpin menteng karena rakyat. Rakyat kalau yang cara cuma karena kon pemimpin, han lagut apa menang kira-kira. Nah, yang satu lagi mana berhubungan dengan manusia? Wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kesabaran. Oh, mai long ujian oh, ne sabar. Li ujian truk ka khong nya te khong pe oh ma khong ne sabar truk ka ujian. Nah, selalu kita senantiasa dalam menghidupkan interaksi kesabaran. Interaksi pesan dan kesan, interaksi kepada mengingatkan, karena itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Jika dilakukan empat ini, Allah sendiri yang mengatakan, tidak rugi. Berganti tahun, tidak rugi. Berganti masa, tidak rugi. Berganti keadaan, tidak rugi. Apapun berganti, kita tidak pernah rugi. Mengganto kesi, itanya hanargo tu. Mengganto camat, itanya hanargo. Mengganto wali kota, itanya hanargo. Kenapa? Karena kita tadi sudah membagi hubungan dengan Allah, amanu wa amilus salihat. Hubungan dengan manusia, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah menjamin itu tidak akan
rugi. Demikian mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyan ru insyaallah.